malam ini. Oke, baiklah teman-teman, kita akan siapkan hati yang untuk mendengar firman Tuhan. Dan ada yang tahu malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa, Bapak Ibu? 73 Pak John, 73. Ya, benar sekali, 100 ya. Kita sudah sampai di serial yang ke-73 ya. Luar biasa, ini semua karena anugerah Tuhan semata ya, yang telah memimpin kita berjalan bersama Dia hari demi hari ya, selangkah demi selangkah, tapi mantap, bilang mantap ya. Oke, dan malam ini Ibu Rosalin akan memperdengarkan ayat firman buat kita semua, Bapak Ibu. Oke, ya, oke, saudara-saudara Ya, iya sekalian. Pak Don. Oke, siap ya. Ya, Oke, baik. Ya, puji Tuhan, ini dia serial yang ke-73 ya, tanpa terasa Tuhan bawa kita berjalan ya, semakin hari semakin jauh, semakin indah, semakin asik, semakin menyenangkan ya. Semakin menggairahkan cinta kita kepada Tuhan ya. Semakin kita menelusuri ya, kita mengikuti saudaraku, kita menyelami rahasia firman semakin membuat kita jatuh cinta pada Tuhan. Amin ya. Nah, malam ini dalam sebuah tema yaitu mahkota abadi dalam kesatuan penuh ya, kesatuan penuh dengan apa? Dengan Allah Tritunggal ya. Allah Tritunggal itu siapa? Itulah Tuhan Yesus Kristus ya. Kristus. Saudara lihat, Allah Tritunggal itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kata Tritunggal itu tiga, tetapi satu ya. Tiga pribadi di dalam satu, Bapak Ibu sekalian ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara perhatikan, Tuhan itu disebut Bapa dan Yesus itu anak Allah ya, lalu kemudian Kristus itu artinya yang diurapi ya. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus ada di sini, Tritunggal ya, saudaraku. Bukan berarti bahwa kita orang Kristen ini menyembah tiga Allah, tidak. Kita tidak menyembah tiga Allah, kita menyembah satu Allah tapi dia menyatakan diri dalam tiga pribadi. Yang mengerti katakan amin, ya. Jadi Amin. mulai dari sejarah penciptaan. Nah, di sana yang hadir siapa? Yang hadir di sana adalah Bapa. Bapa menciptakan alam semesta begitu indah. Berfirmanlah Allah, ya. Dalam kitab Kejadian, jadilah terang, langsung terang jadi. Berfirmanlah bulan bintang, jadilah bulan bintang, langsung jadi semuanya. Dia berfirman, dia ngomong, semuanya langsung jadi. Tapi waktu hari ke-6 dia menciptakan manusia, dia nggak berfirman, dia ambil segumpal tanah liat, dia bentuk satu sosok makhluk tapi belum bernafas, yaitu manusia, dan dia hembuskan nafasnya. Langsung nafas hidup Allah masuk dalam manusia itu sehingga manusia itu hidup ya. Nah, itu artinya orang Kristen yang menerima nafas hidup Allah yaitu firman membuat dia hidup. Apanya yang hidup? Rohnya hidup ya. Membuat apanya yang hidup? Jiwanya hidup. Membuat apanya hidup? Tubuhnya hidup, Bapak Ibu sekalian ya. Ada nafas Allah, ada kehidupan Allah dalam diri kita. Amin. Itulah firman, itulah Roh Kudus, saudaraku ya. Kita sudah belajar yang lalu berapa tahun lalu tentang nafas Allah, disebut nafas ya, nefes, yaitu roh, ruah ya, itu dia saudaraku. Oke, dan mari kita akan lihat sama-sama, Bapak Ibu, kita tanya sama-sama dulu ya. Apakah benar ada mahkota abadi dalam kesatuan penuh dengan Allah Tritunggal itu? Ada enggak? Pasti ada ya, mahkota abadi pasti ada dalam kesatuan penuh dengan Allah Tritunggal. Jadi Tuhan mau kita itu menyatu, menunggal dengan Dia ya, dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Katakan amin ya. Itu dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Baru lengkap, saudaraku. Amin ya. Nah, Allah Tritunggal itu muncul juga pada waktu sejarah penciptaan. Allah berfirman, baiklah kita menjadikan, ya. Kata kita itu jamak, artinya lebih dari satu, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus ada di sana. Itu Tritunggal muncul di situ. Dan pada waktu Yesus juga dibaptis, saudaraku, itu Allah Tritunggal juga muncul di situ, ya. Bapa berfirman dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, yaitu Yesus ya, Bapa dan Anak sudah muncul. Lalu Yesus melihat ada Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Nah, itu sudah saudaraku ya, ada Tritunggal muncul di situ. Pada waktu dia menyelesaikan karya keselamatan, dia mati di kayu salib, kemudian dia bangkit. Pada waktu hari ketiga dia bangkit dan dia naik ke sorga. Sebelum dia ke sorga, dia perintahkan murid-muridnya
untuk pergi beritakan Injil, siapa yang percaya dan dibaptis. Jadi waktu mereka dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu Allah Tritunggal muncul di situ, ya. Jadi saya percaya kalau kita benar-benar merindukan mahkota abadi, maka kita juga benar-benar mencintai Allah Tritunggal. Katakan amin, ya. Orang di luar bilang kita itu kafir. Kenapa mereka bilang kita kafir? Karena mereka berpikir kita menyembah tiga Allah. Ada Allah Bapa, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Nah, kadang-kadang ini jadi suatu guyonan, ya. Dan ini banyolan, guyonan yang konyol. Mereka bertanya, kalau ada Allah Bapa, ada Allah Anak, mana Allah ibunya? Kenapa Bapak Ibu? Karena konsep berpikir mereka itu selalu apa? Kawin dan kawin, ya. Saudaraku, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukan berarti kita punya tiga Allah. Satu Allah. Tapi dia menyatakan diri dalam tiga pribadi, ya. Kembali lagi saya jelaskan sedikit supaya saudara bisa memahami, ya. Allah Bapa itu muncul pada waktu dia menciptakan alam semesta. Nah, termasuk manusia pada hari ke-6. Namun karena manusia jatuh dalam dosa, maka Yesus harus diutus datang dari sorga untuk menyelamatkan kita manusia. Amin, ya. Jadi Yesus itu sebagai penyelamat. Katakan amin, ya. Juru selamat. Amin, saudaraku, ya. Dan pada waktu dia naik ke sorga, maka Roh Kudus diutus datang menggantikan Yesus. Dia sebagai roh penghibur, ya, sebagai roh kebenaran yang menuntun kita kepada kebenaran, yang selalu menghiburkan kita. Malam ini kalau engkau datang, mungkin hatimu sedang susah, sedang sedih, kau sedang dalam keadaan gelisah, takut, Bapak Ibu, ya, maka engkau butuh Roh Kudus. Saudara-saudara, tadi sebelum ibadah dimulai, saya sempat tadi, sementara saya membuat renungan ini, saudaraku, ya, tadi saya pergi ke warung di dekat tempat kami, di gereja di sebelah ada warung, dan di sana pemilik warungnya, dia sambil bercerita tentang masalah yang dia alami, saudaraku, dengan mata yang berkaca-kaca, saudaraku. Dia bilang, Pak, saya beberapa waktu ini kok rasanya diliputi dengan perasaan kesedihan, ya. Memang dia juga orang yang taat beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya. Tetapi dia bilang dia nggak tahu kenapa, kok dia hatinya susah sekali, saudaraku. Dan disitulah saya mulai, saudaraku, mulai beritakan tentang Yesus, ya. Dan saya katakan, ibu jangan takut, dan percaya saja ada Tuhan yang selalu menyertai ibu. Nah, walaupun dia belum Kristen, dia masih agama seberang, tapi puji Tuhan sebelum saya berpisah, saya mendoakan dia dulu, saudaraku, ya. Bilang, Pak, nanti kalau saya mau telepon, bisa ya Pak, ya? Oke, silakan Ibu, boleh telepon, silakan. Kapan saja boleh. Saudara-saudara, hari-hari ini banyak orang, saudaraku. Jangankan orang di luar Kristen, orang Kristen sendiri pun, mereka juga dalam persoalan pergumulan menyebabkan hati mereka susah dan sedih. Waktu engkau susah, waktu engkau sedih, kemanakah engkau pergi mencari penghiburan? Jangan pergi ke dunia malam, sia-sia. Tempat-tempat naik klub semua tidak akan ada bisa memberi engkau rasa ketenangan. Datang pada Yesus, hatimu pasti damai. Katakan amin, ya. Yesus berkata, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Jadi ikut Yesus itu enggak rugi. Yang rugi itu kalau mereka tidak ikut Yesus, ya. Ataupun kalau mereka ikut Yesus tapi enggak sepenuh hati, setengah hati, Bapak Ibu, itu nanggung namanya, ya. Orang-orang ikut Tuhan dengan setengah hati rugi, saudaraku. Mending saudara ikut Yesus dengan sepenuh hati. Kalau saudara terbakar, terbakar sekalian. Kalau engkau saudaraku basah sekalian, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah rugi, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan orang seperti ini, kalau Tuhan datang kembali, saudaraku, maka dia akan dimuntahkan oleh Tuhan, ya. Karena apa? Dia melempem, panas enggak, dingin enggak. Jadi ini suam-suam kuku. Orang-orang Kristen yang suam-suam kuku ini, pada waktu Yesus datang, mereka ini akan dimuntahkan oleh Tuhan, ya. Saudaraku, karena itu Bapak Ibu, kalau kita ikut Tuhan, ikut dengan sepenuh hati. Supaya apa? Benar-benar, saudaraku, kita ini mengerti bahwa Tuhan sedang membawa kita untuk semakin dekat dengan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan kita akan mendapatkan mahkota abadi, ya.